Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Dr. Hasriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Putra Winarti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang sangat relevan dengan kehidupan digital kita hari ini, yaitu tentang bahaya normalisasi konten sensasional dan clickbait dalam budaya informasi digital. Teman-teman, pernah tidak saat kita sedang buka YouTube atau TikTok, tiba-tiba muncul judul seperti "Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi 5 detik setelah ini"? Gadis ini melakukan hal yang sangat mengejutkan, atau ternyata ini alasan kenapa dia menangis. Lalu kita klik, dan ternyata isinya biasa saja, bahkan kadang tidak ada hubungannya sama sekali dengan judul. Awalnya mungkin kita hanya merasa kesal, tapi tanpa sadar kita terbiasa. Kita merasa itu wajar, itu normal, dan inilah yang bahaya. Kita menormalkan konten sensasional dan clickbait. Kenapa ini bahaya? Yang pertama, kita jadi konsumen informasi yang pasif. Ketika kita terbiasa klik judul sensasional, otak kita akhirnya jarang melakukan verifikasi. Kita tidak lagi bertanya, ini benar tidak ya? Kita hanya klik, scroll, lalu lewat. Lama-lama, kemampuan berpikir kritis kita memudar. Padahal dalam dunia akademik, kemampuan ini sangat penting. Yang kedua, media sosial akhirnya memprioritaskan yang sensasional. Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita konsumsi. Semakin banyak orang klik konten-konten dramatis, semakin platform mengira itu yang masyarakat inginkan. Hingga akhirnya konten yang berkualitas tenggelam. Contoh sederhana, ada 2 video di waktu yang sama. Video A, cara meningkatkan literasi digital mahasiswa. Sedangkan video B, bagaimana mahasiswa ini mengamuk di kampus, kronologinya bikin heboh. Kita tahu mana yang kemungkinan besar lebih banyak ditonton, bukan? Ketika ini terjadi terus-menerus, media digital kita berubah menjadi tempat yang memprioritaskan drama daripada edukasi. Yang ketiga, clickbait sering dianggap menyeret hoaks dan manipulasi. Inilah paling berbahaya. Salah satu kasus yang pernah viral adalah berita yang menuliskan seolah-olah seorang tokoh melakukan tindakan tidak pantas. Padahal setelah dibaca sampai di bawah, ini beritanya adalah dugaan, kemungkinan, atau bahkan opini penulis. Tapi orang-orang terlanjur membagikannya karena judulnya meledak-ledak. Akibatnya, reputasi seseorang rusak hanya karena ketidakhati-hatian kita membaca informasi. Yang keempat, kita jadi masyarakat yang kecanduan emosi. Konten sensasional itu bekerja karena memicu rasa penasaran, kemarahan, dan kaget. Jika itu dinormalisasi, kita jadi terbiasa memproses informasi dengan emosi, bukan logika. Akhirnya apa? Mudah tersulut, mudah termakan isu, mudah membenci, tapi sulit memahami fakta yang sebenarnya. Bagaimana normalisasi itu bisa terjadi? Normalisasi terjadi ketika kita terbiasa melihat sesuatu dan akhirnya menganggap itu sebagai hal yang lumrah. Dulu, clickbait dianggap sebagai tindakan tidak jujur. Sekarang, ia dianggap sebagai strategi marketing. Dulu, judul dramatis dianggap berlebihan. Sekarang, ia dianggap sebagai cara cepat menaikkan engagement. Ini sama seperti ketika kita mendengar hoaks berkali-kali, akhirnya menjadi terasa seperti kebenaran. Dampak pada dunia pendidikan dan generasi muda, sebagai mahasiswa, dampak ini sebenarnya sangat dekat. Yang pertama, literasi digital menurun. Kita hanya menjadi penonton, bukan lagi pengolah informasi. Yang kedua, minat pada informasi berkualitas menurun. Konten edukatif tidak mampu bersaing dengan konten yang penuh drama. Yang ketiga, konsentrasi mudah terpecah. Clickbait membuat otak terbiasa dengan kecepatan, bukan kedalaman. Yang keempat, etika produksi konten ikut rusak.
Banyak mahasiswa atau kreator pemula merasa konten harus dilebih-lebihkan agar dilihat orang. Padahal, semakin kita menormalisasi clickbait, semakin kita menyingkirkan nilai kejujuran digital. Apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman, kita tidak bisa mengubah algoritma secara langsung, tapi kita bisa mengubah cara kita menggunakannya. Pertama, kembangkan kebiasaan verifikasi. Jangan langsung percaya pada judul besar-besaran. Klik, baca, cek sumber, baru bagikan. Yang kedua, prioritaskan konten yang berkualitas. Jika kita ingin media digital yang sehat, kita harus ikut menghidupi konten edukatif. Yang ketiga, jadi pengguna yang sabar. Tanyakan pada diri sendiri, setiap melihat judul dramatis, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Yang keempat, jika kita membuat konten, tetap jujur. Sebagai generasi digital, kita punya pilihan mau ikut arus sensasional atau jadi kreator yang bermartabat. Kita bisa tetap menarik tanpa harus menipu audiens. Teman-teman yang saya banggakan, normalisasi konten sensasional dan clickbait bukan sekadar masalah kecil. Ini memengaruhi cara kita berpikir, cara kita bereaksi, hingga cara kita memahami dunia. Jika kita terus membiarkannya, maka budaya informasi digital kita akan dipenuhi kebisingan, bukan pengetahuan. Mari kita bersama-sama menjadi pengguna yang kritis, menjadi individu yang sadar informasi, dan menjadi generasi yang mendorong perubahan ke arah yang lebih sehat. Karena masa depan literasi digital Indonesia bergantung pada cara kita memperlakukan informasi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan pidato ini. Saya berharap ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.